Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Di luar jangan berisik. Kita awali ngaji kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Kita masih lanjut part 2 ya, tentang hadisnya pendek tapi syarahnya panjang sekali. Ini bagian keduanya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Qala Syekh Muhyiddin itu ya. Sampai situ kita ya. Ya. Yang belum dibaca itu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhyiddin rahimahullah. Berkata Imam Syekh Muhyiddin rahimahullah, wa'lam anna babal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari qad du'i'a aktsaruhu min azmanin mutatawilatin. Ya, kata Imam Muhyiddin, ketahuilah bahwa bab atau pembahasan tentang amar ma'ruf dan nahi munkar ini sudah semakin ditinggalkan. Doa itu artinya hilang, ya. Dunia sudah semakin dihilangkan oleh sebagian besar orang. Arti maksudnya gini, sudah semakin ditinggalkan pembahasan tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Seakan-akan menganggap itu kok kayaknya hal yang menyeramkan, nah kira-kira gitu. Ya. Min azmanin mutatawilatin. Sejak zaman yang cukup lamanya sudah lama ditinggalkan. Walam yabqa minhu fi hadhil azman illa rusumun qalilatun jiddan. Ya. Saking sudah lama ditinggalkan orang pembahasan tentang amar ma'ruf dan nahi munkar ini, istilahnya ini harfiahnya kira-kira gini, tidak tersisa dari pembahasan tentang hal itu ya sepanjang zaman dan sepanjang sejarah illa rusumun qalilatun, kecuali tulisan-tulisan yang sangat sedikit. Artinya begini, saking udah sering ditinggalkan, itu yang tersisa hanya beberapa tulisan-tulisan saja. Jadi gak begitu banyak lagi orang yang membahas tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu ngomong amar ma'ruf dan nahi munkar tuh paling kalau pas waktu ngaji ketemu amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan bahas tentang itu. Selebihnya pembahasan tentang buku khusus misalnya secara maudhu'i atau secara tematik membahas tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu hampir sangat sedikit dan sulit untuk ditemukan. Wa huwa babun 'azimun. Padahal ini adalah pembahasan yang sangat besar, sangat penting. Dia sangat berat. Babun 'azimun bihi qawamul amri wa malaki. Yang dengan pembahasan tentang ini akan tegaklah umat dan tegak juga kekuasaan. Umat baru bisa berdaya, baru bisa tegak ketika amar ma'ruf dan nahi munkar itu dilaksanakan. Begitu juga sebuah kekuasaan. Kekuasaan akan langgeng manakala amar ma'ruf dan nahi munkar tetap terjaga dalam sebuah wilayah kekuasaan. Tanpa ada amar ma'ruf dan nahi munkar, maka akan sulit membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ketika sudah sulit membedakan mana yang hak dan mana yang batil, alamat umat, kekuasaan dan lain sebagainya akan
berpotensi untuk rusak. Sehingga kata ulama, wa idza kasural khabsu ammal iqabu as-salihah wat talihah. Sehingga ketika mayoritas kejahatan itu sudah merajalela, ya al-khubsu itu apa? Khubus. Kesalahan ya. Kejahatan sudah merata di mana-mana, ammal iqab, maka siksa akan berlaku bagi semua. Ya menjadi merata, umum. Kepada siapa? As-salihah wat talihah, baik yang soleh maupun yang toleh. Ketika kejahatan merajalela, maka yang kena imbasnya tidak hanya yang salah, tapi juga yang soleh. Soleh lawannya toleh. Contoh misalnya, kamu lewat perempatan yang ada lampu merahnya. Lampu merah menyala, kamu langgar. Ya, begitu kejadian kecelakaan, itu yang celaka siapa? Semua. Masa? Yang benar pun ikut celaka itu. Yang dia jalan ketika lampu hijau, itu celaka. Yang celaka tuh enggak cuma yang merobos lampu merah toh. Ya kan? Bahkan yang ada di belakangnya pun meskipun enggak ikut menjadi korban kecelakaan, menjadi kena imbas. Apa imbas apa? Macet. Ya kan? Tertunda, macam-macam lah pokoknya. Walhasil bahwa wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minhum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Jadi hati-hati. Fitnah itu, cobaan itu tidak hanya menimpa orang yang melakukannya saja, tapi orang yang ada di sekelilingnya itu bisa jadi kena imbasnya. Korbannya yang tidak ngerti apa-apa jadi kena, dan lain sebagainya. Begitu juga ini, ketika amar ma'ruf tidak ditegakkan, nahi munkar juga sudah tidak dilaksanakan, maka kejahatan akan merajalela. Begitu kejahatan merajalela, ya siap-siap seluruh negeri kena imbasnya. Wah, gak strong juga ini ngajinya hari ini. Agak beda dengan yang sebelumnya. Terus bes bapak radikal. Wa idza lam ya'khudhu ala yadil zalim aw syaka ayyummahumullahu bi'adzab. Sehingga ketika orang soleh tidak mencegah, ya ya'khudhu ala yadil zalim, tidak mengambil alih dan mencegah orang yang berbuat kezaliman, nyaris azab Allah, atau Allah akan meratakan azab itu kepada semua pihak. Qala Allah Ta'ala falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Dan hendaknya orang-orang yang salah itu takut, akan ditimpa cobaan atau ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hendaknya kalau harfiah gini, falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amri. Dan hendaknya takut orang-orang yang bersalah, menyelisihi, menyalahi dari aturan-aturan Allah. Ya. Akan menimpa, mereka akan ditimpakan cobaan atau mereka akan ditimpa azab yang fayam bagi li talibil akhirah wasa'i fi tahsili ridallah azza wa jalla ayyataniya bihadzal bab. Maka hendaknya orang yang selalu berusaha menggapai akhirat, atau yang berusaha, ya sa'i itu berusaha, ya yang mengusahakan untuk menghasilkan mendapatkan ridha Allah azza wa jalla, memperhatikan pembahasan tentang ini. Jadi kamu kalau komitmen untuk menjadi thalibul akhirah, orang yang mengejar akhirat, ya konsisten untuk berusaha menggapai ridha Allah, maka harus ada upaya amar ma'ruf nahi munkar. Nahi munkar itu bahasa Arab, jadi bahasa Indonesia, jadi bahasa India. Apa bahasa Indianya? Nehi. Nehi bahasa India kan? Nehi, enggak, jangan. Nehi itu dikasih, Pak. Hah? Nehi itu dikasih.
Nehi deh. Nanti mau nehi deh. Masa es nggak mau. Jadi nehi siapa? Nehi sopo men. Nehi. Nehi siapa? Nehi siapa sih dah? Beda maning kan. Nehi, nehi. Nehi. Ini siapa sih lagi? Ini pakai gorengan. Ini siapa gini? Kiranya ente ini nggak bisa. Nggak bisa ngomong itu sedikit. Fa inna naf'ahu 'azimun. Kenapa? Karena sesungguhnya manfaat tentang mengamalkan amar ma'ruf dan nahi munkar itu sangat besar. Apa deh? Jadi Lawan rahasia ma qad dhahaba ma'zimuhu. Ya, apalagi sudah banyak orang yang orang yang tidak menganggap memuliakannya, Pak. orang yang menganggap itu penting. Jadi udah banyak yang nggak ngurusin gitu ya. Wala yuhabanu man yungkiru alaihi liirtifai martabatihi. Bahkan sekarang sudah tidak ditakuti lagi orang yang mencegah kemungkaran, ya, karena tingginya derajat orang. Nggak enak, kenapa? Misalnya pimpinan nggak salah, itu gimana? Nggak beres. Nanti saya dimutasi lagi. Nggak enak. Aduh, berat. Itu nggak. Ente biarin, ente kan tahu itu salah. Biar di. Kok ente nggak amar ma'ruf nahi munkar? Orang dia donatur tetep pondok. Waduh, nggak jadi. Waduh, berat kan? Liirtifai martabati. Karena tingginya martabat orang yang mau dicegah ya. Oh itu berat, ujiannya berat. Ujiannya berat. Apalagi harus juga yirbi biyadi. Ya paling disamperin. Wajib. Kira gitu lah, paling gitu. Padahal tidak perlu takut. Fa innallaha ta'ala qala wala yansurunallahu man yansur. Gitu bacanya baca. Wala yansurannallaha man yansuruh. Sungguh Allah akan menolong orang yang menolong agama Allah. Wa'lam annal ajra ala qadrin nasbi. Ketahuilah bahwa ganjaran itu diukur berdasarkan usahanya. Kamu dapat apa pahalanya itu tergantung sebagaimana usaha kamu. Jadi annal ajra ala qadrin nasab. Jadi kita ini udah hadir di sini nih, dapat pahalanya ya diukur ya sesuai dengan nasabnya masing-masing. Jadi bahasa kita nasib ya. Wis nasib ya. Tergantung usaha kita lah. Jadi kalau datang hadir ke sini, ya memang tempatnya udah di sini, santai-santai, udah tinggal duduk, kuehnya mangan ikut mangan. Tentu akan berbeda dengan Pak Luken yang datang melangkahkan kaki dari rumahnya. Iyalah, masa iya diukur terus sama pahalanya. Pahala standar ngajinya pas waktu ngaji ya sama, tapi yang tadinya tentu enggak sama. Bukannya dijemput tadi, Pak. Ya, itu apalagi kan? Ya tentu nggak sama juga sama yang berangkat bawa kendaraan, bawa rombongan santri pakai minyak dari luar kota ya wajar. Loh, ada luar kota nah aja. Ada dari luar kabupaten ini. Masa sama kalian? Tapi saya nggak ngelangkah dari pagi. Saya belum dapat nih dalilnya tuh. Setiap putaran ban, setiap putaran roda, mudah-mudahan dapat nanti di Bahsul Masail. Ya nanti mau ada Bahsul Masail loh, ikutan ya. Ini saya sampaikan iklannya. PCLBM PCNU Bandar Lampung
akan melaksanakan Basul Masail insyaallah tanggal 3 Juli 2021. Tempatnya di Pondok Pesantren Nasihuddin, pimpinan Kiai Habibul Muttaqi. Wah, seru sekali. Ya, seru sekali ininya. Pembahasan tentang beberapa masalah-masalah. Ya, monggo datanglah ke sana. Ini baca kitab tapi. Nanti baru kemudian tanggal 11 Julinya itu yang Basul Masail PW. Oh, itu lebih seru lagi di Pesawaran. Nanti kalau ada yang mau ikut boleh bayar. Wala yatrukuhu aidan li sadaqatihi wa mawaddatihi. Terus kata ulama, tidak patut kita meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar hanya karena dia adalah sedekah atau apa? Sahabat. Sodik teman kan? Sodiki teman. Jadi tidak boleh juga meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar hanya karena dia teman dekat. Sudah enak teman saya. Tidak boleh. Tetap harus dilakukan. Wa mawaddatih. Begitu juga kalau dia itu adalah orang yang dicintai. Ente tawan urusan dicintai nopal. Dia pengapesannya cuma mawaddah aja. Oh itu. Dia paling itu mawaddah. Fa innas sadiqa lil insan huwa alladhi yas'a fi imarati akhiratihi. Karena sesungguhnya teman itu adalah teman bagi manusia yang baik itu adalah yang dia menolong dalam upaya untuk menggapai akhiratnya. Wa in ada dzalika ila naqsi fi dunyahu, meskipun ya itu menyampaikan dia kepada kurangnya urusan dunia. Jadi teman yang baik itu yang ngajak ke akhirat, walaupun gara-gara ngajaknya itu urusan dunianya berkurang. Ya, teman yang baik. Wa aduwuhu man yas'a fi dhihabi akhiratihi au naqsiha. Sedangkan musuh itu adalah yang menolong dalam menghilangkan semangat untuk menggapai akhirat atau mengurangi kita untuk menggapai akhirat. Wa in hasala bisababi naf'i fi dunyahu. Meskipun yang gara-gara untuk itu dia bertambah manfaat di dunianya. Tapi itu enggak bagus. Ya, karena yang bagus adalah teman yang bagus adalah yang menolong kita untuk menggapai kebaikan akhirat. Bil wayam bagi lil amri bil ma'rufi lil amri bil lil amiri wayam bagi lil amiri bil ma'rufi wan nahi anil munkari, dan hendaknya seyogyanya bagi orang yang melakukan amar ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran ayyakuna min dzalika birifqin, tetap melaksanakan itu dengan lemah lembut. Liyakuna aqrabu ila tahsilil maksudi, agar amar ma'ruf dan nahi munkar itu lebih dekat kepada hasil yang baik yang menjadi tujuannya. Faqad qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i berkata, man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wazanahu. Barang siapa yang menasehati saudaranya secara secara sembunyi. Sini gimana, Mas? Bisik-bisik. Iya, maksudnya enggak di depan umum. Bisik-bisik. Ya. Sungguh dia telah menasehati dia dan telah berbuat baik kepada orang tersebut, sudah menghiasi dirinya dengan amalan yang baik. Wa man wa'adhahu alaniyatan, itu bukan gha ya, bukan ghin ya. Ya, ain itu. Wa man wa'adhahu alaniyatan faqad fadhahu wa syanahu. Barang siapa yang menasihati orang terang-terangan di muka umum, ramai orang, sungguh dia telah mempermalukan orang itu, ya. Doha itu mempermalukan temannya itu, bahkan dia sudah menghina kawannya. Jadi kalau mau nasihatin tidak boleh lagi di depan orang ramai dimarahin.
ente gimana ngapain? Itu nggak boleh tuh. Malu kan dia di depan kawan. Pengsin kalau ya gitu. Hilang harga diri. Hah? Hilang harga. Padahal saya lupanya cuma ini aja. Saya baru ini lupa. Waktu kemarin-kemarin tuh gak ingat ya sebenarnya. Kok dilarang pas dilarang depan teman-teman saya, kalau saya malah lupa. Wah, aku dimarahin. Tapi itu dalam konteks teman ya. Kalau ustadz guru ya nggak apa-apa. Biasa-biasa saja. Ya masa kalau kepala sekolah pengen nasihatin anak-anak satu sekolahan dibisikin satu-satu ya capek. Tentu dia harus ngomong di podium ketika upacara kan. Anak-anak jangan bolos. Kamu bolos. Nah, gitu. Tapi nanti waduh. Siswanya 1248. 2 tahun nggak selesai tuh nasihatin. Malah udah pada lulus. Lah iya, Pak, saya belum dinasihatin, kawan saya udah kok saya belum. Karena kamu namanya Y. Ujung Y. Terakhir Y. Apalagi nama kamu Zainuddin. Terakhir Z soalnya. Saya paling terakhir. Oh, saya terakhir. Aan nomor 1. A-nya 2. A. Nomor Aban. Acan kan gitu. Aan nomor 1 dia pertama. Udah A lagi. Paling kena kamu nomor 1 dibisikin sama kepala sekolah. Gitu ya. Wa mimma yatasahalun nasu fihi min hadzal bab ma idza ra'au insanan yabi'u mata'an aw hayawanan fihi aibun wala yubayyinuhu wa fala yunkiruna dzalik. Di antara hal-hal yang juga banyak diabaikan, tasahal itu menganggap remeh, menganggap mudah. Jadi orang diabaikan, lah itu mah nggak ada masalah. Kan gitu ya. Ya, di antara hal yang banyak diabaikan oleh manusia dalam hal ini adalah dalam bab tentang amar ma'ruf dan munkar ini adalah ketika ada orang melihat orang lain, melihat seseorang menjual mataan, keperluan barang, makanan atau ya barang lah apa saja gitu ya. Au hayawanan atau hewan. Fihi aibun, yang pada barang itu, makanan itu atau hewan itu ada aib, ada cacat, ada kekurangan. Wala yubayyinuhu, dan dia tidak menjelaskan tentang kekurangan kualitas dari barang yang dijual itu. Fala yunkiruna dzalika, orang itu juga tidak mengingkari hal tersebut. Padahal dia tahu ini cacat, tapi penjualnya tidak ngomong tentang kekurangan barang itu. Dia tahu, tapi dia tidak ikut menjelaskan kepada orang lain, baik kepada yang menjual maupun kepada orang yang akan membeli. Ya. Wala yu'arrifuna al-mushtari bi'aibih. Ya, dia tidak memberitahukan kepada orang yang akan membeli tentang aib dari barang tersebut. Wahum mas'ulun an dzalik, orang itu juga akan dimintakan pertanggungjawabannya tentang apa? Jual beli. Tentang ketidak campur tanganan dia dalam amar ma'ruf nahi munkar pada proses jual beli. Jadi yang dimintakan pertanggungjawaban bukan cuma yang jual, tapi juga orang yang tahu tentang aib tapi dia tidak ngomongin kepada si penjual, tidak juga memberitahukan kepada orang yang membeli. Itu dia diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu banyak ditinggalkan orang. Cari selamat aja. Ya kan? Cari selamat, udah ketemu, udah selamatnya. Dicampurkan soto selesai. Ya. Fa inna dinan nasiha. Karena sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Jadi saling menasihati, saling memberikan wejangan, dan udah kita bahas. Ya, ad-dinun nasihat. Ada hadisnya di hadis kita bahas. Walam yansah faqat wasa. Barang siapa yang tidak menjelaskan, sungguh dia telah berkhianat. Ya, barang siapa yang menasihati, maksudnya tidak ikut memberikan nasihat atau arahan dalam konteks yang tadi itu, ya, sungguh dia telah berkhianat kepada temannya, kepada orang lain. Ente tahu teman salah tapi nggak ngingetin, nggak nasehatin, ente sudah berkhianat kepada teman. Bukankah teman itu mengajak kepada kebaikan
akhirat. Ya, Bang. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam falyughayyirhu biyadihi. Kalau nggak bisa pakai tangan, pakai Bisa. fa ilam yughayyiru biyadihi fa ilam yastati fa bilisani fa ilam yastati fa biqalbi. Ya, itu udah kita bahas, ada terjemahin bahwa yang tidak bisa Pak. Hendaknya merubah pakai tangan, kalau nggak bisa pakai lisan, kalau nggak bisa pakai kol. Kalau maknahu fal yungkirhu biqalbi. Hendaknya dia mengingkari keburukan itu dengan dalam hatinya. Walaisa dzalika biizalatin wa tagyirin. Tapi itu tidak bisa dikatakan menghilangkan atau merubah. Oh diem aja meneng wae itu tentu saja tidak bisa dianggap sebagai ikhtiar untuk menghilangkan kemungkaran atau merubah kemungkaran. Ya tapi bagaimana lagi wong nggak bisa. Lakinnahu huwa alladzi fi us'ihi. Tapi itulah yang menjadi batasan dia. Itulah yang menjadi batas kemampuan dari dia. Wong mampunya cuma itu. Biadih nggak bisa. Bilisan nggak bisa juga. Ya. Minimal hatinya menolak. Bener, Pak. Apa misalnya? Tetangga bisa. Kalau tetangga masih bisa Pak bilisan nih. Misalnya Pak Is ngelihat Ustadz Lukman agak bermasalah. Misalnya ngapain lah gitu. Misalnya Pak Is ngeliat Pak Detahid main catur kebablasan. Itu kan masalah. Mau nasehatin, tarik tangannya, bubarin itunya apa? Gak berani nasehatin, Ustadz, bukankah Ustadz? Misalnya gitu. Jadi kayak itu. Gak kuat Haris. Berarti gak? Gak enak. Nanya selamanya pendeta siapa? Gak enak. Ya gimana gak ditegur main sendirian? Jadi marahin. Kalau ada lawannya gak apa-apa. Mana mungkin bebe. Loh, kata siapa mana mungkin. Pendeta itu tak lihat mau berguru biar ngelawan saya. Hitam putih. Dia jalan yang hitam, putar mejanya. Putar lagi mejanya. Biar tahu gimana ngalahin saya. Enggak kalah tuh. Oh enggak main-main. Putar di Kudanya lurus, Bang. Kudanya lurus. Rahasia dia, Bang. Mentok-mentok. Mau nasihatin enggak berani ya sudah. Kata dia, astagfirullah. Kata Faris gitu. Kalau bukan Ustadz. Kalau bukan Ustadz saya nasihatin. Tak berhubung Ustadz saya. Yang penting saya nggak ikut. Karena gitu. Yang penting saya nggak ikut. Hatinya menolak. Hatinya menolak. Asik. Apa Riz? Enggak Ustadz. Bisa menjatuh? Bisa dikit. Ayo main. Ayo. Rupanya dia menolak bukan karena dia aja. Lu kejahatan. Dia aja mau juga. Ya, wa qauluhu wa dzalika ta'ful iman maknahu wallahu a'lam aqalluhu tamratan. Ya. Jadi maknanya adalah ya dzalika ta'ful iman itu maksudnya yang paling sedikit buahnya. Buah kebaikan dari yang dilakukan tentu yang paling sedikit yang enggak ngapa-ngapain. Yang penting hatinya mengingkari. Tentu yang tidak boleh adalah ikut serta dalam kemungkaran atau menyetujui kemungkaran, melegalkan kemungkaran itu enggak boleh. Tapi kalau sudahlah tinggalin aja. Deal? Misal pas waktu ada kejadian, misal tapi ini loh tentu tidak bisa tamani namanya, tentu berharap yang tidak mungkin terjadi. Misalnya pas suatu ketika di waktu subuh, ketika jamaah sedang sholat, ada orang yang mau mencuri motor, misalnya gitu, misal. Ada orang yang mau mencuri motor. Nah, saya nggak tahu kejadiannya di mana. Kisah nyata itu, Bang. Ya, itu misalnya ketika orang lagi sholat terus dia belakangan masbuk, ya masbuk. Terus dia lihat, begitu dilihat ada pelaku, ya kan, ada pelaku yang sudah mau curang. Itu kan apa itu namanya? Terlihat gerak-geriknya. Bukan, artinya reaksinya kan paling tiga, mencegah dia. Woi, kamu, wah misalnya gitu kan, tapi nggak bisa, teriak,
kamu apa mau? Misalnya gitu. Kan ada yang marah dia langsung samperin, gelut, misalnya gitu membatalkan itu. Atau yang ketiga, ya itu tadi, ya diam aja. Ya Allah, orang ini mencuri motor. Dan saya ngeng di bawah motornya. Wah, yang tadi minta pertanggungjawaban itu. Begitu keluar Ustaz. Tadi itu ada yang motor Ustaz tuh hilang. Sebenarnya saya ngelihat, tapi saya tidak bisa merubah dengan tangan. Saya tidak bisa merubah dengan lisan. Akhirnya saya ngurut dada, astagfirullahaladzim. Terus ya saya diamin aja. Motornya ya dibawa. Wah, itu bahaya itu. Tapi saya nggak ikut Ustaz. Sama aja loh. Nah, itu nggak berlaku yang itu. Itu harus merubah. Ya, itu harus merubah kalau yang. Jadi maksudnya janganlah juga gara-gara itu. Yang nggak boleh itu, Kang, ini, yo, nggak boleh. Bagi dua itu berarti kamu ikut malah andil dalam itu nggak boleh. Jadi ketika kita tidak ada reaksi menolak sama sekali, yang itu penolakan itu hanya dalam hati, ya tentu ganjarannya akan berbeda dengan orang yang menolak mencegah kemungkaran itu baik dengan lisan maupun dengan tangan. Walaysa lil amiri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari al ba'thu wat taftishu wat tajassasu wa iqtihamud dawri bizunun. Dan tidak boleh bagi orang yang atau bukanlah hak, kira-kira laisa itu bukanlah hak bagi orang yang ingin mencegah mengajak kepada hal yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar untuk mencari-cari. Jadi kalau mau mencegah ma'ruf itu bukan lagi kemudian jadi kita punya hak untuk cari-cari atau taftish, menyelidik, atau tajassus mata-mata, atau iqtihamid daur, masuk sampai ke dalam-dalam urusan iqtiham itu nyemplung sedalam-dalamnya, maksudnya ngulik-ngulik sampai apa istilahnya ya? Sampai ke yang paling mendasar hanya demi untuk mencegah kemunkar, misalnya gitu. Bidzunun dengan prasangka. Ya. Ya kan ada orang yang kayak gitu. Pokoknya cari-cari, jangan, itu tidak boleh. Ya. Jangan nafkah, Pak. Hah? Jangan nafkah. Jangan nangka. Apa gitu jadi? Semangka. Lode. Bal in athara ala munkari ghairihi. Tapi hanya semata-mata untuk hanya untuk mencegah kemungkaran itu saja. Yang paling inti adalah mencegah kemungkaran, bukan lalu kemudian mencari-cari sampai hal-hal yang bisa membuka aib dari orang yang berbuat. Wa qala al-Mawardi laisa lahu ayyaqtahima wa yatajassasa illa ayyukhbirahu man yasuqqu biqaulihi anna rajulan khalla bi rajulin liyaqtulahu. Jadi nggak boleh kita tajasus, mencari, ngintip, kecuali ya, mencari sampai mendalam, kecuali ada informasi, dia dapat informasi yang terpercaya, ya. Wasaqa yasiq itu min man yasiqu biqauli, orang yang terpercaya dengan ucapannya. Orang itu bilang bahwa ada laki-laki yang khola itu sepi ya, narik orang, ngebawa orang ke tempat tertentu, liyaqtulahu, untuk membunuh orang itu. Ya. Nah, ketika ada yang kayak gitu, barulah kemudian boleh untuk tajassus. Di mana? Cari gitu. Ya. Deal? Kalau yang tadi kan begitu melihat kita respon. Tapi kalau ada orang laki-laki yang bisa mau berbuat kemungkaran, terus kita bisa belum terjadi, terus kemudian ada orang yang ngasih tahu di mana tempatnya. Nah, itu misalnya gitu. Apa Mas Eko? Putus. Ya. Au imra'atin. Au imra'atan. Tadi anna ya, anna rajulan khalla bi rajulin liyaqtulah, au imra'atan liyazniya biha,
Atau ada orang ngomong, itu tadi ada orang laki-laki bawa perempuan, kayaknya mau nelor misalnya. Ya, fayajuzu lahu fi misli hadhil hal ayyatajassasa wa yuqaddima 'alal kashfi wal bahthi. Dalam konteks ini boleh bagi dia ketika contoh yang semisal dengan ini untuk apa ya, untuk memata-matai ya, supaya apa? Ya, supaya tersingkap mendahulukan untuk mengintai dan mencari masalah. Kenapa? Hadzron min fawati ma la yustrid ma la yustid yastadrikuhu ya, ma la yastadrikuhu ya. Hadzron karena khawatir dari khawatir akan kehilangan sesuatu yang tidak bisa dia dapati. Maksudnya gini, dengan tujuan mumpung belum bisa dicegah, ya. Atau kalau nggak diintai malah nggak bisa ketahuan ada di mana. Maka kemudian dia boleh. Ada yang ngomong, itu tadi ada orang kayaknya bisik-bisik udah ngintai nih. Oke, yuk kita cari di mana orangnya. Itu boleh. Kalau kayak gitu boleh. Supaya apa? Supaya yang tadi direncanakan, keburukan direncanakan itu bisa dicegah sejak ini. Itu ya. Nah, dia boleh. Di mana? Cari tempatnya, lapor ke tempat lain sebagainya. Itu boleh, ya. Yuqaddima 'alal kashfi wal bahs. Dia boleh untuk mengintai, dia boleh mencari ya, karena khawatir, karena takut hilangnya kejadian yang tidak diingin, karena khawatir ada hal yang terjadi, sesuatu yang tidak diinginkan, gitu ya. Wa qawluhu wa dzalika dhaful iman ya, qad dzakara anna ma'nahu aqalluhu samratan. Itu disebutkan bahwa maknanya adalah yang paling sedikit buahnya. Wa qad jaa fi riwayatin ukhra, sudah datang dari riwayat yang lain, walaisa wara'a dzalika minal iman habbatan min habbata khardalin. Dan tidaklah atau bukan sesudah hal tersebut ada iman meskipun hanya sebesar biji sawi ya. Sebesar biji sawi katanya. Sebesar butiran. Jadi maksudnya nggak dapat apa-apa. Lam yabqa wara'a dzalika murtabatan ukhra. Artinya dia tidak mendapatkan martabat apa-apa yang lain dari dari dalam hatinya. Wal imanu fi hadzal hadis bermakna Islam. Iman dalam konteks ini adalah bermakna Islam. Maksudnya wadzalika daful iman, maksudnya wadzalika anaful Islam. Maksudnya keislaman yang masih lemah sekali karena begitu melihat kemungkaran tidak bereaksi apa-apa. Ya enggak? Minimal ada respon lah. Ya kan? Enggak bisa langsung, boleh lewat wasilah orang lain. Kamu nggak berani ngomong sama orang lain, orang lain yang menyampaikan nahi munkar atau amar ma'ruf yang kamu ingin sampaikan. Wa fi hadzal hadisi dalilun ala anna man khafal qats ala anna man khafal qatsla au darba saqata anhu taghyir. Ya, ini menjadi dalam hadis ini menjadi dalil bahwa orang yang takut menjadi korban, takut dibunuh atau takut dianiaya ketika dia melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, sungguh telah hilang, gugur kewajiban untuk merubah. Itu tadi kayak Faris melihat Ustaz, kalau kamu takut dipecat dari pondok pesantren, enggak, ya sudahlah. Ya ini menjadi dalil kamu boleh diam aja. Kenapa? Karena kamu takut. Kacau. Pecat saya. Nah, kayak gitu. Suruh boyong nanti suruh pulang saya. Ya. Wa huwa madhhabul muhaqqiqin salafan wa khalafan. Ini mazhab yang dianut dipegang oleh mayoritas ulama yang muhaqqiq ya, baik yang salaf maupun yang
Kolaf. Artinya begini, ketika seseorang mampu dia harus laksanakan. Ketika seseorang sebenarnya mampu, tapi ada efek buruk di balik amar ma'ruf dan nahi munkar yang dia lakukan, seperti bisa membahayakan jiwa, membahayakan nyawa. Saya mau ngomong membahayakan jiwa dan nyawa, jiwa jadinya. Jiwa dan ya, itu dia boleh diam saja sehingga kemudian gugur upaya untuk merubah. Kenapa? Karena ini efeknya bisa berbahaya. Wa dhahaba qa'ifatun minal gholati, tapi berpendapat sebagian kelompok yang ekstrim, al-gholah, ekstrim lah kalau bahasa kita. Gholah itu dari gholah ya, bahasanya dari gholah, artinya melebihi batas, orang yang melampaui batas. Ya, melampaui batas. Berarti ya ekstrim lah ya. Jadi mazhab ekstrim mengatakan ila annahu la yasqutu wa in khafa dzalik. Ya, amar ma'ruf nahi munkar itu tidak bisa gugur kewajibannya meskipun takut dibunuh. Mau mati, yang penting amar ma'ruf nahi munkar. Itu agak ekstrim. Kalau kita yang es krim aja. Enggak ada es krim bakwan jadilah. Asik-asik. Habis. Wallahu a'lam. Sudah 10 menit, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ini mau bahas yang berikutnya tambah susah lagi. Tambah panjang lagi. Kita enggak bisa. Kita sambung lagi pada minggu. Hadisul khamis wassalasun. Hadis yang ke-30. Oh, sedikit lagi nih. Masya Allah. 110. Ini halaman 90. Tinggal 20 halaman lagi. Insyaallah. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Pemirsa di mana-mana Anda berada, ada yang mau disampaikan? Kalau nggak ada, Soto sudah menunggu. Cukup? Cukup ya? Oh, ya kelewatan kamu kalau saya sudah ngotot-ngotot kayak gini masih tidak paham. Itu berarti kamu meragukan kemampuan saya untuk menjelaskan. Sudahlah, sudah paham sudah. Cukup, mari kita tutup dengan bersama-sama ucapan nafas. Alhamdulillah.